Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh bayangin sebentar, pernah nggak sih kalian benar-benar mikirin perjalanan gila di balik barang-barang yang kita pakai tiap hari? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis sebuah perjalanan tersembunyi yang super menakjubkan. Kita akan membedah pilar operasional rantai pasok atau yang sering kita sebut supply chain. Mulai dari bahan mentah, masuk ke gudang, sampai akhirnya mendarat dengan selamat di tangan kalian. Yuk kita mulai? Pasti kalian sering kan ngalamin momen ini. Lagi santai rebahan, buka aplikasi di HP, klik, beli, besoknya tahu-tahu paket udah ada di depan pintu rumah. Ajaib banget kan? Tapi ya jelas itu bukan sihir. Di balik layar klik tadi, ada sebuah sistem raksasa dan super sibuk yang gerak cepat tanpa henti buat wujudin momen itu. Nah, sistem raksasa ini tuh namanya manajemen rantai pasok, atau bahasa kerennya supply chain management. Ini bukan cuma soal divisi di pabrik yang kerja sendiri-sendiri loh. Bayangin ini tuh kayak sungai besar yang ngalir terus-menerus. Manajemen rantai pasok ini tugasnya ngelola dan nyambungin aliran fisik barang, uang, dan pastinya data dari ujung pemasok bahan baku yang paling jauh sampai bermuara di tangan kita sebagai konsumen akhir. Oke, biar makin kebayang gimana semuanya jalan, kita pakai kerangka SCOR. Ini semacam tulang punggungnya rantai pasokan dimanapun. Ada 5 proses inti di sini: plan buat perencanaan, source untuk pengadaan, make buat produksi, deliver atau pengiriman, dan terakhir return untuk pengembalian barang. 5 roda penggerak inilah yang bikin semua barang bisa bergerak sampai ke tangan kalian. Sip, kita masuk ke bagian pertama, fase hulu alias upstream, tempat pengadaan bahan mentah dimulai. Kita mulai dari titik nol nih, di mana siklus hidup produk benar-benar lahir. Lihat deh skala fasilitas dari pemasok raksasa ini. Pengadaan atau sourcing itu bukan sekedar belanja bahan ke pasar ya. Ini tuh seni mencari mitra yang bisa dipercaya dan ngebangun hubungan bisnis jangka panjang. Pemasok-pemasok inilah yang nyediain bahan mentah dalam jumlah gila-gilaan, mastiin mesin di pabrik nggak pernah berhenti beroperasi sedetik pun. Jadi kuncinya ada di tingkat presisi. Aktivitas hulu ini mastiin bahan mentah yang spesifik banget mengalir masuk ke pabrik di waktu yang benar-benar pas. Kalau pengadaannya teliti, kita bisa cegah penundaan yang ongkosnya bisa sampai miliaran rupiah. Ibaratnya ini fondasi absolut. Kalau hulunya rapuh, ya seluruh rantai operasional di bawahnya pasti bakal ikut hancur. Lanjut ke bagian kedua, kita bergerak maju ke fase tengah atau midstream yang fokus pada produksi dan pergudangan. Setelah bahan baku datang dan diproses jadi barang jadi, semuanya harus dikelola pengeluarannya di gudang. Berdasarkan panduan dari Kopkarla, ada 5 strategi krusial nih biar gudang bisa efisien maksimal. Pertama, tata letaknya harus optimal, biar barang gampang dipindah. Kedua, pakai WMS atau Warehouse Management System, biar data stok terpantau real time. Ketiga, ini vital banget, terapkan sistem FIFO atau FIFO, biar nggak ada produk yang kedaluarsa. Keempat, latih terus SDM-nya. Dan kelima, pantau dan audit inventaris secara rutin. Simple, tapi efeknya besar. Jangan bayangin gudang modern itu cuma kotak gelap penuh debu buat numpuk barang secara pasif ya. Sama sekali enggak. Gudang yang efisien itu adalah pusat distribusi dinamis, detak jantung dari rantai pasok itu sendiri. Dia yang ngatur rotasi stok, mastiin barang tetap mulus, dan nentuin seberapa cepat produk itu siap buat lompatan raksasa selanjutnya menuju pelanggan. Sekarang, kita sampai di bagian ketiga, fase hilir atau downstream, yaitu tentang logistik dan pengiriman akhir. Lompatan dari gudang tadi ngebawa kita ke fase yang pastinya paling akrab di mata kalian. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana memetakan perjalanannya. Barang kan nggak bisa asal dilempar ke jalan gitu aja. Perjalanan ini dipecah jadi first mile, dari penjual ke titik drop-off, lalu mid mile buat transportasi antar gudang besar, sampai akhirnya masuk ke tahap yang paling ribet dan mahal, last mile delivery, alias dari pusat distribusi lokal langsung meluncur ke rumah konsumen. Dan kalau ngomongin last mile di Indonesia, skalanya bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Sekitar 60% aktivitas logistik kita itu didominasi sama sepeda motor, karena ya kalian tahu sendirilah jalanan kita kadang sempit. Bayangin aja, rata-rata satu kurir itu harus nyusurin jalan sejauh 60-80 km tiap harinya. Itu udah kayak nyetir dari Jakarta ke Bogor tiap hari cuma buat ngantar paket. Usaha fisik dan jejak karbon di tahap akhir ini masif banget loh. Nah, ini ngambarin dengan brilian banget gimana strategi cerdas bisa mecahin masalah inefisiensi itu. Lihat rute yang atas, itu kalau tanpa sistem batching. Rutenya berantakan, tumpang tindih, dan buang-buang waktu. Terus bandingin sama yang di bawah, dengan sistem batching.
Dibantu machine learning, pesanan yang searah itu digabungin. Bikin rute kurir jauh lebih lurus, rapi, dan cepat sampai tujuan. Optimasi rute ini tuh bukan cuma soal untung buat bisnis, tapi juga pahlawan buat lingkungan kita. Sistem batching langsung mangkas waktu dan jarak tempuh. Berdasarkan laporan, optimasi dari satu perusahaan logistik aja berhasil ngurangin sekitar 27.000 ton emisi gas rumah kaca di tahun 2023. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau logistik yang pinter itu udah pasti logistik yang lebih hijau. Terakhir, bagian keempat, inovasi masa depan dan gimana digitalisasi merombak logistik. Kita udah lihat perjalanan fisik dari hulu ke hilir. Sekarang, mari kita ngintip sedikit ke masa depan. Gimana sih revolusi industri 4.0 ngubah wajah rantai pasok kita? Angka 25% ini buktinya. Ini adalah persentase turunnya jumlah paket yang hilang setelah jaringan logistik masang sensor IoT atau Internet of Things. Pakai alat ini, barang bisa dilacak secara real-time pakai GPS. Keamanan dan transparansinya benar-benar lompat jauh dari masa lalu. Upgrade industri 4.0 ini nyebar kemana-mana loh. Kecerdasan buatan atau AI sekarang dipakai buat nebak permintaan pasar dengan akurasi 90%, jadi pabrik ya asal produksi barang. Terus, blockchain mulai dipakai perusahaan kayak Telkom buat ngamanin verifikasi dokumen tanpa celah penipuan. Dan yang luar biasa, perusahaan farmasi kayak Kalbe Pharma pakai digital twins, semacam kembaran virtual dari rantai pasok mereka buat bereksperimen, yang akhirnya sukses mangkas ongkos distribusi sampai 15%. Mantap banget ya! Tapi, ya kita harus realistis. Digitalisasi gini butuh modal besar. Pasang sistem ERP aja biayanya bisa mulai dari 2 miliar rupiah. Jelas ini tantangan berat buat teman-teman UMKM. Tapi ada kabar baiknya. Program pemerintah kayak KUR Digital ngasih akses pembiayaan, sementara program logistik 4.0 rajin ngelatih ribuan pekerja tiap tahun buat ngejembatani celah ini, biar UMKM kita juga bisa ikutan modernisasi. Jadi, setelah kita bahas tuntas pilar operasional rantai pasok, mulai dari gimana ngelola bahan mentah di hulu, proses pergudangan di tengah, sampai strategi pengiriman akhir biar barang tiba di konsumen dengan efisien menggunakan bahan yang ada, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian. Seberapa adaptif sih rantai pasok bisnis kalian sendiri dalam ngadepin gelombang transformasi digital ini? Ingat, inovasi logistik itu nggak pernah tidur, dan masa depan efisiensi lagi ditulis hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin explainer seru ini, mari terus belajar, dan sampai jumpa.